Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Tidur. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang tiba-tiba unblock kamu dan memulai komunikasi apa yang dia mau. Yang tiba-tiba unblock kamu dan memulai komunikasi apa yang dia mau. Sora akan selalu menekankan dan mengingatkan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan untuk pribadi ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu 100%. Aku keluarkan nanti mungkin ada 20 kartu, 30 kartu, mungkin tidak semuanya untuk kamu, mungkin hanya 15 atau gimana. Harus dipilah dan dipilih, oke? Tidak mengenal batasan waktu dan juga tidak mengenal batasan gender. Untuk pria dan wanita bisa, yang penting 18 tahun ke atas ya, nggak memandang tua ataupun muda. Tapi Sora, aku maunya energinya khusus buat aku dong. Boleh, silahkan membacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram ya. Energinya fokus nanti cuma buat kamu. Kita lihat ada energi seperti apa ya antara kamu sama dia. Children, teman-teman, sepertinya kalau Sora lihat ya, kamu berdealing dengan seseorang yang bisa saja sudah memiliki anak, apapun situasi hubungan kalian ya. Aku belum tahu karena nanti belum terbuka ya kartu-kartu berikutnya, tapi ini adalah ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah orang ini tuh bisa saja single parent yang sudah punya anak. Jadi pokoknya kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya anak, bisa saja janda atau duda ya teman-teman, atau kamu yang janda atau duda. Dan saat mungkin orang ini itu seperti anak-anak, entah perilakunya atau memang secara umurnya dia lebih anak-anak dari kamu, lebih muda mungkin dari kamu teman-teman ya. Tapi ini juga menandakan bahwa kalian pernah mungkin berbagi mimpi, ingin punya masa depan sama-sama ya. Wedding, teman-teman, ini semakin memperkuat ya. Kalau energi si orang, kamu berdealing dengan situasi cinta segitiga, karena children wedding, ada anak dalam pernikahan ya. Jadi mungkin sekali kamu berdealing dengan cinta segitiga, di mana kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan dan kemungkinan besar dia punya anak, oke? Dan karena anak itu juga adalah sesuatu faktor yang sangat penting buat dia ya. Di sini hubungan kalian itu seperti panas dingin, hot and cold. Nanti kalian bisa dekat banget, nanti kalian bisa jauh banget ya. Tapi hubungan ini adalah penuh dengan hasrat yang menggebu-gebu ya. Ada energi stres, energi salah pahaman, berantem, tapi selalu kepingin untuk ujung-ujungnya rekonsiliasi lagi, oke? Pingin ujungnya balikan lagi. Ini jadi hubungan yang kayak mau lepas juga sulit gitu ya, sehingga ya nggak mulus ya. Apalagi ini cinta segitiga, tapi ujung-ujungnya selalu balik lagi gitu ya. Dan Sora akan harus selalu mengingatkan dan spoiler bahwa ketika aku membacakan cinta segitiga, tidak ada pihak manapun yang saya bela. Semua sifatnya saya netral ya. Jadi tolong jangan serang saya. Kamu bisa lihat kartunya beda semua dan saya ambil secara acak. Lalu ada energi divine counterpart. Gimana pun juga orang ini merasakan energi, dia ngerasa sama kamu tuh kayak twin flame atau soulmate ya. Kayak kalian tuh kayak cocok banget, kayak klop banget gitu ya. Dia merasa banget secara jiwa, dia itu terkoneksi dengan kuat ke kamu. Ada satu perasaan koneksi yang kuat. Jadi ini juga yang mungkin ngebuat dia ngerasa bahwa aku selalu pengen kembali ke kamu teman-teman ya. Ada energi releasing, walaupun di satu sisi kamu juga sudah melepaskan dia ya. Memang kalian mungkin sepakat untuk saling blocking ya, atau kamu mungkin meminta dia blok kamu supaya nggak usah komunikasi lagi, atau memang dia yang dengan sengaja ngeblok kamu. Tapi intinya apapun situasi itu, di sini kamu sudah mungkin merelakan lah, sudahlah gitu ya. Merelakan orang ini karena kamu mungkin pingin fokus sama diri kamu sendiri, kamu mau healing, karena memang hubungan cinta segitiga itu nggak mudah ya, capek, menguras air mata, menguras energi hati. Karena memang hubungan ini begitu banyak rintangan dan tantangan di obstacles ya. Jelas rintangannya adalah kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya komitmen ya. Itu satu ya. Kedua, di sini ada masalah tentang, selain ada masalah tentang hubungan orang ketiga, di sini kalian juga ada yang LDR ya.
long distance ya, apalagi jaraknya jauh ya. Dan mungkin sekali ada masalah tentang perihal keuangan ya, yang kemarin aku juga udah bahas. Ketika ada perpisahan akan ada tanggung jawab secara material juga ke anak, membiayai dan sebagainya. Kamu juga mungkin berdealing sama seseorang yang secara finansial itu belum cukup settle keuangannya gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, keadaan finansial itu tidak membuat dia bisa untuk leluasa, teman-teman. Ada energi toxic connection, tapi hubungan ini tuh jatuhnya udah mulai toxic ya gitu loh. Karena kenapa? Ada begitu banyak manipulasi, ada begitu banyak situasi gaslighting gitu ya. Dia menyalahkan kamu, dia memutarbalikkan fakta, itu sangat mungkin. Bahkan mungkin ada beberapa dari mereka yang tidak mengatakan sama kamu tentang statusnya dia. Ya. Ada red flag. Sebenarnya kamu sudah banyak ya. Kamu sudah banyak menangkap sinyal-sinyal yang kurang baik dari dia, apapun itu bentuknya. Entah dia suka berbohong, main rahasia-rahasiaan, nutupin, atau memang dia itu tidak gentleman atau sebagainya, teman-teman. Perilaku-perilaku yang kurang baik. Tadi aku ada konsultasi sama klien yang nanya sama aku, Kak, dia punya sifat-sifat toksik gak? Teman-teman, toksik ini sebenarnya sangat luas ya, apalagi zaman sekarang tuh banyak bergeser ya. Jadi jangan yang negatif dikit langsung dibilang toksik. Jadi aku nggak bisa bilang sesuatu tuh toksik. Aku cuma mencoba yang parah banget gitu ya. Aku akan coba jabarkan itu mungkin masuk ke toksik gitu ya. Sebenarnya gini, manipulatif, sering bohong, terus habis itu nggak jujur, memanfaatkan, itu juga masuknya udah toksik. Bahkan ketika seseorang itu membiarkan kamu berusaha sendiri, itu bisa jatuhnya toksik loh. Tapi Sora pernah ketemu klien yang dia ketemu sama anak mama yang apa-apa harus ngikutin apa kata mamanya dia, dan dia manut banget. Itu bisa saja jadi toksik. Jadi kan tidak punya kemandirian dalam hubungan. Itu bisa dibilang toksik ya? Ya iya kalau secara negatif. Tapi kan dibilang positif juga, berarti kan dia hormat orang tua kan? Dia sayang sama mamahnya. Dan situasi ini tambah sulit ya. Karena situasi orang ketiga ini yang mungkin ngebuat dia menyabotase kamu ya. Ada situasi dia mau nyabotase karena dia mungkin takut ketahuan. Sudah ada pertanda yang dicium sama pasangan sahnya kayak gitu ya, teman-teman. Walaupun sebenarnya dia masih sangat ingin terus deket sama kamu, masih sangat terus ingin bersama dengan kamu ya, dating. Jadi mungkin dia masih kepingin untuk tahu soal kamu dan sebagainya. Sekarang sebelum kita lebih lanjut, kita lihat dulu siapa sih energi dari si orang ini. Bentar ya, ini kebolak-bolak, aku lagi betulin. Kita lihat dulu siapa sih ciri-cirinya si orang ini. Sayang tadi apa yang sudah aku jelaskan. Yang pertama, orang yang memang selalu bimbang, penuh dengan keraguan, penuh dengan ketidakyakinan, dan selalu berada di percabangan. Jadi memang salah satu kekurangan orang ini adalah orang ini seperti tidak bisa tegas untuk memilih antara kamu atau pasangan sahnya ya, seperti dua-duanya mau ya. Karena di sini dia bingung soal masalah dia bingung soal masalah perencanaan gitu ya. Karena dia mungkin belum punya rencana, bahkan ketika dekat sama kamu pun tidak berencana mungkin untuk penaruh hati dan sebagainya. Orangnya ini sangat mungkin suka baca atau belajar ya. Oke, tapi di sini dia masih bingung dengan rencana masa depan. Bear. Ada sisi posesif, ada sisi protektif. Orangnya bisa saja bossy, suka ngatur ini dan itu. Dia juga mungkin sangat dekat dengan sosok ibunya, atau mungkin istrinya itu yang jadi ibu dari anak-anaknya. Child. Dia sangat dekat sama anaknya, teman-teman. Ya, jadi ini sangat mungkin untuk kalian berdiri dengan seseorang sudah punya anak. Jadi yang salah satu jadi faktor penting itu perihal anak ya. Jadi, Kak, tapi aku nggak third party kok, dia memang duda atau janda gitu ya, tapi kita nggak third party ya. Salah satu yang paling penting buat dia adalah unsur anak. Jadi mungkin dia butuh kamu tuh bisa nerima anak dia, atau anak dia bisa cocok sama kamu, atau anak kamu bisa cocok sama dia ya. Ada situasi tree ya. Orang ini tuh seperti orang juga yang agak konservatif, sangat mendengarkan apa kata keluarganya, apa kata lingkungannya, kayak gitu ya. Kenapa kita coba lihat ya, kenapa sekarang dia unblock kamu dan mulai komunikasi lagi sama kamu. Pertama, dia tidak bisa ketemu sama seseorang yang bisa dibanding-bandingkan sama kamu.
Jadi kalaupun situasi hubungan udah gak sehat, harusnya diakhiri, tapi dia merasa dia tidak bisa ketemu sama seseorang yang bisa dibandingkan atau disandingkan sama kamu. Kedua, dia merasa kamu sangat menarik dari luar dan dari dalam. You are so beautiful inside and out. Jadi masih terbayang-bayang ya keindahan kamu. Dan dia itu ternyata menyimpan perasaan yang tidak pernah dia rasakan sama orang lain sayang sama kamu. Jadi perasaannya sangat intens ya. Dan ada perasaan kosong tanpa kamu. I feel empty without you. Dia ngerasa tanpa kamu kosong, hampa, gak tenang, gak bergairah. Sebelumnya orang ini mungkin banyak sekali hanya bermain-main, nggak serius, kayak gitu ya. Tapi ternyata dia banyak menaruh hati, banyak menaruh perasaan, dan dia merasa dia sudah mencoba denial, aku nggak sesayang atau nggak secinta itu. Tapi ternyata dia menaruh perasaan sedalam itu. Bagaimana keadaan dia tanpa kamu? Cheating. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang, memang dia tahu mungkin ya, di sini ada kesalahan, ada cinta segitiga di sini. Tapi dia memang, mohon maaf ya buat pasangan saya yang ngedengerin, aku hanya baca kartunya apa adanya. Pada dasarnya si orang ini itu memang mungkin sudah tidak bahagia atau sudah tidak puas atau apapun lah ya kata-katanya tepat dengan pasangan sahnya. Sehingga memang walaupun tidak dengan kamu gitu ya, memang orang ini seperti sudah berpaling hati. Ada yang seperti itu ya untuk pembacaan yang hari ini. Jadi keadaan dia tanpa kamu, dia memang seperti selalu mencari seseorang yang lain. Kalaupun nggak kamu, dia seperti mencari atau memberi ruang. Kalaupun dia nggak cari, tapi dia memberi ruang untuk cinta yang lain gitu loh. Dan dia tuh seperti merasa tanpa kamu ya, waktu itu seperti sangat-sangat terasa kosong ya, tadi yang Sarah udah bilang. Dan dia terus keingetan kamu walaupun itu mungkin salah sebenarnya. Dan di sini dia juga sangat berharap dengan waktu mungkin akan ada celah untuk kalian bisa sama-sama lagi. Dia Prince Charming, secara perasaan dia memang punya energi, suka sama kamu, merayu dan sebagainya teman-teman ya. Dan sebenarnya dia tuh bisa berharap sih, dia berharap sebenarnya bisa berkomitmen sama kamu. Hanya dia tidak tahu kapan itu bisa terjadi untuk berkomitmen jangka panjang. Kenapa? Karena di sini ada energi slow burn ya. Dia menyadari bahwa dia belum punya fondasi yang cukup kuat. Dia mungkin masih yang tadi sudah bilang berat sama keluarga, berat sama keluarga besar, sama mungkin orang tua, berat sama anak. Situasi dia juga belum baik gitu loh teman-teman. Paham ya? Jadi kayak dia tuh berusaha ya, sudah aku nggak punya pilihan lain saya mempertahankan pernikahan aku sampai saat ini. Gimana pun juga aku sangat sayang dan sangat cinta sama kamu. I love you so much no matter what. Aku tahu aku menyakiti kamu dan aku berharap untuk aku tidak menyakiti kamu lagi. Jadi orang ini mungkin juga pernah menyakiti kamu dengan kata-kata yang menyakitkan, baik langsung ataupun tidak langsung ya teman-teman. Dan hubungan kalian tuh kayak memang tarik menarik. Nanti kalau lagi situasinya nggak mendukung, dia menjauh. Tapi nanti kalau situasi udah lebih ini, mendekati kamu lagi. Jadi gimana ya? Aku ngomongnya ya, on off-nya gede banget. Apapun yang terjadi, hati aku selalu kembali ke kamu. Karena dia merasa secara spiritual kalian terkoneksi, secara telepati batin, secara rasa, karena energi soulmate-nya sangat kuat ya. Ada karmic relationship di sini. Maafkan aku ya, yang egois dan tidak dewasa, tolong maafkan aku. Ya egois ya, mungkin dia cari aman sendiri. Dia mengamankan dan mengutamakan dirinya sendiri dan keluarganya. Tapi sebenarnya aku selalu di sini hanya untuk kamu. Ya, orang ini merasa sebenarnya dia itu selalu pingin kamu. Dia sedang Dia sedang mengusahakan dirinya setiap hari. Jadi dia bisa datang ke kamu. Ini seseorang yang sedang mengusahakan dirinya. Jadi mungkin mempersiapkan batinnya, mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan pikirannya supaya dia bisa kembali lagi ke kamu. Ya. Karena sekarang mungkin dia belum siap dalam banyak hal. Aku akan bergerak segera. Mungkin dia akan cari kamu lagi dan sebagainya. Tolong tunggu aku. Tolong percaya aku.
Dia merasa kamu pasangan yang paling pas buat dia ya. Dalam banyak faktor mungkin kalian cukup cocok. Maafkan aku yang salah dengan menghindari ketika ada masalah. Mungkin kamu nanya kejelasan hubungan kita atau gimana. Dia itu tidak mau bicara, malah menghindar dan kabur ya. Langsung mungkin ngeblok kamu. Orang ini secara tidak terduga ya akan menghubungi kamu. Memang nggak diduga, nggak dinyana ya, tiba-tiba dia muncul ya, hadir kembali dan akan berusaha flirtation, akan berusaha ngegoda kamu lagi, gitu ya. Akan berusaha menggoda kamu lagi, karena memang secara chemistry kalian cocok, dia cukup senang sama kamu, dan orang ini sebenarnya pingin rekonsiliasi. Oke. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang hubungan ini bisa untuk jangka panjang atau tidak? Heartbroken, Romeo and Juliet. Teman-teman, mohon maaf kalau yang aku lihat di sini, kamu balik lagi sama dia itu sangat mungkin ya. Ini ada energi rekonsiliasi. Tapi pada ujungnya nanti akan kemungkinan besar ada energi patah hati, akan ada energi emosional, energi sedih gitu ya. Karena ini akan seperti terus-terusan berada dalam cinta segitiga. Karena ini konfliknya sangat luas ya. Sepertinya dari kedua belah pihak, mungkin dari kamu atau dari dia, keduanya seperti susah gitu ya. Karena ada keluarga inti, ada keluarga besar. Teman-teman kamu juga atau teman-teman dia juga sebenarnya nggak setuju, tekanan sosial dan sebagainya, teman-teman di sini gitu ya. Jadi aku mesti bilang apa ya? Aku cuma bisa bilang bahwa kalau kamu udah siap dengan konsekuensinya, akan berujung patah hati, akan berujung ada kesedihan dan akan ada konflik terus menerus ya mungkin masih bisa dilanjutin. Tapi kalau kamu memang menghindari konflik, menghindari patah hati lagi, ya kamu udah tahu harus ngapain ya. Rasanya aku tuh udah harus menjelaskan itu. Tapi dia akan datang lagi nggak ke kamu? Ya sangat mungkin. Dia unblock kamu itu ya karena mau mulai komunikasi lagi. Ada energi whip dan ship. Ini untuk jangka panjang itu seperti pecutan jangka panjang ya, wave ketemu ship. Ini akan seperti rasa sakit untuk jangka panjang terus menerus gitu ya. Akan ada banyak sekali hal-hal yang cukup menyakitkan, akan ada usaha-usaha yang juga keras di sana untuk hubungan ini. Akan ada pain, rasa sakit ya teman-teman. Jadi mungkin kamu bijak-bijak lah gitu ya teman-teman di sini. Karena di sini juga ada yang memang mohon maaf, ini karena channel 18+, ada juga yang datang sama kamu memang kalau ada yang sudah berhubungan itu memang karena kebutuhan secara seksualitas juga gitu loh. Ya, jadi gitu. Sisanya pihak-pihak lain silahkan pertimbangkan dan jadikan mungkin bacaan ini sebagai satu masukan ya. Aku hanya baca apa adanya. Kita akan ke zodiaknya teman-teman. Namun sebelumnya Sora izin dulu ya. Seperti biasa Sora akan promosiin produk Sora yang masih ada. Namanya adalah gelang kelembutan bulan, untuk membooster energi feminim ya, khususnya buat teman-teman yang merasa kurang lembut, kurang sabar. Ini adalah energi feminim, membooster energi feminim. Harganya 250.000 dan Sora udah booster untuk membantu intuisi dan vision, dan juga otomatis membawa energi kelembutan ya. Otomatis lawan jenis akan datang kalau energi kamu lembut. Harganya 250.000, di Tokopedia 270.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Ukurannya bisa disesuaikan, gak ada masalah ya. Bahannya premium, batu asli, ini import. Jadi kalau sudah habis aku tidak bisa PO-kan karena aku harus ambil dengan jumlah yang banyak. Sebenarnya Moonstone sendiri juga bisa melepaskan stres dan begitu banyak manfaat Moonstone lainnya. Oke? Dan ini juga adalah lambang infinity, yaitu lambang dari cinta abadi ya. Dan juga ada lambang dari star sebagai harapan positif. Teman-teman boleh dibeli segara, teman-teman cowok yang mau, kalau nggak mau dipakai bisa dikantongin aja. Oke, kita akan lihat sebentar. Yuk kita cek ya zodiaknya. Sun, Moon, Rising, Venus. Untuk teman-teman yang ingin dibacakan tarot ya, tapi energinya khusus buat kamu seperti video yang sedang kamu tonton ini, silakan DM ke Instagram Sora @sora_tarot. Atau untuk teman-teman juga yang kepingin untuk dibacakan online atau meet up ketemu Sora langsung untuk dibacakan yang berada di Jakarta dan sekitarnya juga bisa. Atau teman-teman ada panggilan tertarik untuk belajar tarot itu juga bisa ya. Gemini, Libra,
Pisces, Libra, Sagittarius, Taurus, Aquarius. Oke, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Atau teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, mungkin mau tahu DNA hidup seperti apa, apakah memang bawaannya sulit untuk ketemu percintaan atau gimana, itu akan kelihatan di bazi. Oke, kita coba lihat. Nah, teman-teman yang kepingin di healing juga boleh ya, yang pingin di treatment atau perawatan karena mungkin mengalami emosional, nggak bisa tidur, stres terus, nggak tenang, trauma, trust issue dan sebagainya ya, itu juga boleh teman-teman kalau mau di healing ya. Kamu bisa belajar sendiri atau bisa di treatment. IEYH, UFHI, BRCK, UPJXLZ. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Dan Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.